Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imelda Haju SPD. Saya mengajar di SDN 16 Tolonghula sebagai guru kelas 5 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 4524108234 di LPTK Universitas Bosowa. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN 16 Tolonghula Kabupaten Gorontalo dengan mata pelajaran IPAS, rantai makanan, fase C. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, yes. Baik. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswaku kelas 5, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama, siswaku kelas 5 semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Oke, bagus. Jadi hari ini semuanya siap ya? Ya. Dalam keadaan sehat semua ya? Ya. Coba, apakah ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Semoga kehadiran ini selalu terjaga ya. Karena itu merupakan salah satu penilaian dari ibu ya. Oke, nah adik-adik seperti biasa, sebagai rasa syukur kita sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh adik Abdul Faisal Panua. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, adik-adik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya, dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke ya. Adik-adik silakan berdiri semua. Baik. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, samudra nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padaku, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, samudra
Baik, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, kita sudah menyanyikan lagu nasionalisme ya. Oke, nah sekarang adik-adik sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi ini, Ibu mengingatkan kembali ya tentang kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya, kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak berbicara di saat Ibu sedang menjelaskan. Kemudian yang ketiga, apa? Mengangkat tangan jika ingin berbicara. Dan yang terakhir atau yang keempat, selalu menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Setuju adik-adik? Oke, jadi semuanya setuju ya. Nah adik-adik, Ibu punya pertanyaan ya. Sebelum datang ke sekolah ini, apakah sudah sarapan semua? Ya. Sudah semua? Sudah sarapan ya? Ya. Oke. Kira-kira sarapannya pakai apa? Telur. Ada yang jawab telur. Ada lagi? Sayur. Ikan. Jadi ada yang jawab telur, ada yang jawab sayur, dan ada yang jawab ikan. Nah, kira-kira kenapa kita harus makan? Supaya kalau pelajaran tidak akan lapar ya. Bagus. Ada lagi jawabannya? Supaya sehat. Ada lagi? Ya, untuk menambah energi. Nah, adik-adik, kita makan itu gunanya untuk mengisi energi ya, supaya kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari itu punya apa? Energi ya. Oke, nah adik-adik, tanpa kita sadari, makanan yang kita makan sehari-hari itu berasal dari mana? Ya, berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini saling terhubung antara satu dan lainnya ya. Ada yang jadi makanan dan ada yang jadi pemangsa ya. Nah, hubungan antara makan dan dimakan itu dinamakan rantai makanan. Oke, nah materi kita pada pagi ini adalah tentang rantai makanan. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui tayangan video peserta didik dapat menguraikan hubungan antar makhluk hidup dengan tepat. Ya, sudah jelas ya? Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, adik-adik mau nonton video? Mau? Coba kalau mau nonton video, Ibu cek dulu semangatnya ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Oke, coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan video. Silakan kamu simak dengan baik. Jika ada hal-hal yang penting, silakan dicatat di buku kalian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmoni dalam ekosistem IPAS kelas 5. Kita hari ini belajar pengertian individu
populasi, komunitas, dan ekosistem. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal dalam suatu ekosistem. Populasi, sekumpulan makhluk hidup sejenis di lingkungan tertentu pada waktu yang sama. Komunitas, sekelompok populasi yang berbeda, yang saling berhubungan dan menempati wilayah yang sama. Ekosistem adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan dibagi menjadi dua, ada lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup, seperti air, angin, cahaya matahari, derajat, keasaman, garam, kelembapan, suhu, dan tanah. Kemudian lingkungan biotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Setelah mempelajari lingkungan abiotik dan biotik, kita menuju rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer. Apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Contohnya adalah semua tumbuhan hijau yang memiliki klorofil dan mereka mengalami fotosintesis, dan ada juga alga serta tumbuhan lumut. Peran konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Seperti produsen, konsumen dibagi ada beberapa tingkatan, dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Tingkat 1 disebut juga dengan konsumen primer, tingkat 2 konsumen sekunder, konsumen terakhir atau konsumen tersier atau konsumen kunci. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer, mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisi ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Mari kita lihat piramida makanan berikut. Ada produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Berikut ini adalah contoh rantai makanan ekosistem sawah dan ekosistem laut. Silakan disaksikan. Ini adalah rantai makanan ekosistem kebun. Ada pohon, ulat, dimakan ayam, kemudian dimakan musang. Pohon dimakan belalang, dimakan ayam, dimakan musang. Pohon dimakan belalang, kemudian dimakan ayam, dimakan ulat mati, dan diurai oleh jamur atau bakteri. Berikut ini adalah rantai makanan ekosistem sungai. Ibu Nia ajarkan lagu rantai makanan. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Sekian pembelajaran melalui YouTube hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Ibu sudah menampilkan video. Kira-kira video tadi itu membahas tentang apa? Ya, tentang rantai makanan. Coba, siapa yang bisa menjelaskan dari video tadi apa itu pengertian rantai makanan?
Oke, silakan Bimo. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan dalam satu ekosistem dengan urutan-urutan tertentu. Ya, beri aplaus dulu untuk Bimo. Nah, jadi adik-adik, apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan urutan-urutan tertentu, ya. Jadi rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem dengan urutan-urutan tertentu. Berikut, contohnya seperti apa kira-kira rantai makanan tadi? Contohnya seperti ini. Tumbuhan dimakan serangga, serangga dimakan katak, dan katak dimakan ular. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh rantai makanan ya. Ini ada di sini tumbuhan, tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang mati menjadi jamur. Ini lagi ada ekosistem. Ini tumbuhan, kambing, singa, ada pengurai. Tumbuhan dimakan kambing, kemudian kambing dimakan singa, singa mati kemudian menjadi jamur atau pengurai. Ya. Oke. Nah, siapa saja yang ada di rantai makanan itu? Coba, siapa yang bisa? Apa itu yang penyusun, komponen penyusun di dalam rantai makanan itu apa-apa? Ada apa? Apa saja? Siapa yang bisa? Faisal? Komponen penyusun di dalam rantai makanan itu ada 3 tadi dijelaskan ya. Apa yang pertama? Produsen, konsumen, dan pengurai. Nah ini komponen-komponen yang ada di rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah tumbuhan yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya seperti apa? Ada pohon, ada rumput. Kemudian ada yang namanya konsumen. Konsumen ini adalah hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain. Contohnya kelinci, burung, dan singa. Kemudian yang ketiga, pengurai. Makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya seperti jamur, bakteri, dan cacing. Nah, di konsumen yang tadi itu dibagi menjadi tingkat-tingkatan ya. Ada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, kemudian ada konsumen 2 atau konsumen sekunder, dan ada konsumen 3 atau konsumen puncak, yaitu konsumen tersier namanya ya. Oke, macam kan konsumen juga dibagi jadi beberapa macam. Ada ini, ada yang namanya konsumen herbivora ya. Konsumen herbivora itu hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya ada kelinci, ada kambing. Kemudian ada yang namanya konsumen karnivora. Konsumen karnivora itu yang memakan ya hewan lainnya ya. Dia tidak makan tumbuhan, dia hanya makan hewan. Nah, contohnya seperti apa? Singa, elang, ada juga ular ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya konsumen omnivora. Omnivora ini yang memakan tumbuhan dan juga memakan hewan. Contohnya seperti ayam dan kita manusia ya. Jadi bisa makan tumbuhan, bisa makan hewan ya. Itu macam-macam konsumen. Nah, adik-adik, ibu punya sesuatu. Kira-kira yang ibu pegang ini apa? Rumput.
di dalam rantai makanan, rumput ini perannya sebagai apa? Produsen. Nah, kenapa dikatakan produsen? Ada yang coba angkat tangan. Angkat tangan, Faisal? Karena bisa membuat makanan. Iya, karena bisa membuat makanan sendiri. Beri aplaus dulu untuk Faisal. Oke, sekarang rumput ini akan Ibu tempel di papan. Oke, sekarang adik-adik Ibu punya gambar. Ibu punya beberapa gambar. Yang pertama Ibu tampilkan adalah gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Belalang, ya. Belalang ini perannya sebagai apa? Konsumen keberapa? Konsumen ke-1. Jadi rumput yang tadi dimakan oleh belalang. Oke. Ibu tempelkan di sini. Nah, Ibu punya gambar lagi. Ini ada gambar apa? Katak. Katak ini konsumen keberapa? Kedua. Oke. Jadi belalang yang tadi dimakan oleh katak. Sekarang kataknya Ibu tempelkan di papan tulis. Oke. Nah, sekarang Ibu punya 2 gambar. Ibu punya 2 gambar. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Elang. Kira-kira elang, katak ya, katak yang tadi dimakan elang apa dimakan ular? Ular. Jadi katak yang tadi dimakan oleh ular. Ular ini konsumen keberapa kira-kira? Ketiga. Oke. Jadi ular ini adalah konsumen ketiga. Oke, sekarang ular yang tadi dimakan oleh burung elang. Burung elang itu konsumen keberapa? Keempat atau? Iya, disebut konsumen puncak. Nah, elang yang tadi, masih adakah hewan yang memakan elang ini? Tidak ada ya. Jadi elang ini apa? Mati. Ketika elang mati, bangkainya menjadi apa? Jamur. Jadi elang yang tadi bangkainya menjadi jamur. Jamur ini perannya sebagai apa? Pengurai. Oke. Nah, ini. Nah, adik-adik, dari penjelasan materi yang tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Coba, siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan Nazril. Oke, pertanyaan Nazril sangat bagus. Pertanyaannya, bagaimana jika rumput ini mati? Bagaimana jika rumput yang ada ini mati? Oh, Ibu pegang saja ya. Bagaimana jika rumput ini mati? Nah, adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa rumput ini adalah produsen ya, yang bisa membuat makanannya sendiri. Rumput ini dimakan oleh apa tadi? Belalang. Jadi rumput ini merupakan sumber makanan dari apa? Belalang. Ketika rumput ini mati atau hilang, maka otomatis belalang itu akan kelaparan ya, sehingga populasinya menurun. Ya, sudah tidak ada lagi itu belalang. Otomatis belalangnya akan punah ya. Nah, begitu juga dengan katak. Katak akan kehilangan belalang, sumber makanannya belalang, katak akan kehilangan. Begitu juga dengan ular. Ular akan kehilangan sumber makanannya katak. Karena katak yang tadi sudah tidak banyak lagi. Karena makanannya juga sudah tidak ada. Begitu juga dengan elang.
Elang juga akan kehilangan sumber makanannya. Maka ketika sebuah ekosistem itu salah satu rantai makanannya tidak ada, maka ekosistem itu akan terganggu, tidak seimbang ya. Keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Bagaimana Nazril? Sudah jelas? Jelas? Oke, nah sekarang adik-adik setelah Ibu menjelaskan materi yang tadi, kemarin Ibu sudah membagikan kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Oke, sekarang Ibu akan membagikan materinya. Untuk materi dari kelompok visual itu ada gambar, ada teks. Silakan dibaca, diamati gambarnya. Kemudian untuk kelompok auditori kita akan bernyanyi, dan untuk kelompok kinestetik kita akan bermain peran. Oke, silakan kelompok visual. Oke, untuk kelompok auditori kita akan bernyanyi. Kelompok kinestetik silakan dibaca ya. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Sekali lagi ya. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi tanaman. Ayo dipelajari. Oke. Jadi itu sebentar ya. Laptopnya Ibu lobet. Oke, jadi kelompok auditori sudah bernyanyi ya. Oke, sekarang untuk kelompok kinestetik sudah siap untuk bermain peran? Ya. Oke, kalau sudah siap silakan maju di depan. Oke, silakan maju. Silahkan maju di sini saja. Nah, Alia. Kemudian ada Gina. Oke. Oke, kita bermain peran ya. Oke. Padi adalah produsen. Oke, padi adalah produsen. Padi ini dimakan oleh burung pipit.
Oke. Kemudian burung pipit adalah konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Burung pipit dimakan oleh ular. Oke, ini ada ular ya. Ularnya meliuk-liuk. Kemudian ular ini adalah konsumen kedua atau konsumen sekunder. Kemudian ular yang tadi dimakan oleh burung elang. Oke, ini burung elangnya. Burung elang ini adalah konsumen puncak. Nah, elang mati. Elang mati ya? Ya. Nah, ketika elang mati berubah menjadi apa? Jamur. Oke. Silakan jamur ya. Oke, silakan berdiri kembali. Belum ada yang kembali ke tempat duduk. Di sini dulu. Sini dulu. Oke. Nah, adik-adik kelompok kinestetik tadi sudah bermain peran. Beri aplaus dulu. Oke, nah. Ini ada Alia, temanmu Alia. Dia sebagai apa tadi? Padi. Kira-kira padi ini perannya apa? Produsen. Kenapa dikatakan produsen? Ya, karena bisa membuat makanan sendiri. Oke, bagus. Ini ada temanmu Zila. Sebagai apa dia? Burung pipit. Burung pipit ini konsumen keberapa? Konsumen ke-1. Oke. Berikut ada temanmu Ical. Ical ini sebagai apa? Ular ya. Ical sebagai ular. Ular ini konsumen keberapa kira-kira? Kedua. Oke, sekarang ada Rasya. Rasya ini dia sebagai apa? Elang. Perannya apa? Konsumen 3. Konsumen atau konsumen puncak. Oke, ketika elang mati bangkainya menjadi apa? Jamur. Jadi Regina berperan sebagai jamur. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, kelompok visual sudah baca materinya? Sudah lihat dengan jelas gambarnya? Oke, kelompok auditori sudah bernyanyi tadi ya? Oke, dan kelompok kinestetik tadi sudah bermain peran. Oke, beri aplaus dulu. Ya, nah sekarang adik-adik, Ibu akan membagikan LKPD. Tahu LKPD? Iya. Apa? Lembar kerja peserta didik. Oke. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok visual, kemudian ini untuk kelompok auditori, dan ini untuk kelompok kinestetik. Silakan bekerja sama. Ibu kasih waktunya 10 menit. Ya, silakan bekerja sama. Selesai dengan tidak, Ibu akan kumpul ketika waktunya sudah habis. Semua bekerja sama ya. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ya.
Ada yang menggunting, ada yang menempel ya. Itu lagi. Dulu. Di sini. Nomor 4. Jamur itu dia sebagai apa? Perannya apa? Nah, kalau ini sudah disusun kalimatnya. Nanti sebentar akan dipresentasikan ya. Masing-masing kelompok itu mengirim perwakilannya untuk mempresentasikan. Ya. Nah, ini silakan disusun kalimatnya untuk dipresentasikan. Ya. Jamur tadi perannya apa? Silakan. Coba jangan terlalu jauh.
Itu baru mau gunting ulang lagi ibu ada mana? Silakan disusun kalimatnya, sebentar Kak akan presentasikan. Nggak usah, disusun saja. Nggak usah tulis di situ. Iya. Kelompok visual. Oke, sudah semua? Oke, sudah ya. Oke, sekarang akan dipresentasikan di depan kelas. Sudah siap? Oke. Ibu mulai dari kelompok visual. Silakan perwakilannya maju, jangan lupa memperkenalkan nama dan suaranya dikencangkan supaya teman-teman lain bisa mendengar. Ayo. Oke, di depan sini. Ya. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Abdul Faisal Panua, saya perwakilan dari kelompok visual. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada rumput. Rumput adalah produsen. Rumput dimakan oleh ulat. Ulat adalah konsumen 1. Dan ulat dimakan oleh ayam. Ayam adalah konsumen 2. Ayam dimakan elang. Elang adalah konsumen 3 atau disebut konsumen puncak. Elang mati dan menjadi jamur. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok visual. Oke, jadi ini hasil kerja kelompok dari kelompok visual. Ketika dari hasil presentasi tadi ya, ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilahkan dari kelompok auditori atau kelompok kinestetik. Tidak ada? Sudah jelas? Ya, oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Berikut kelompok auditori, silakan perwakilannya maju. Ayo. Memperkenalkan nama, jangan lupa suaranya dikencangkan biar teman-temanmu bisa mendengar. Oke. Perkenalkan, nama saya Nadia Tahu. Saya akan mempresentasikan kerja keras kelompok kami. Ini adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah produsen. Tumbuhan dimakan oleh kambing. Kambing adalah konsumen tingkat 1. Kambing dimakan singa. Singa mati sehingga menjadi jamur atau disebut juga sebagai pengurai. Ya, beri aplaus untuk kelompok auditori. Dari penjelasan tadi, ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Tidak. Tidak ada? Sudah jelas ya? Ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk kelompok kinestetik, silakan maju, kelompok kinestetik.
Jangan lupa memperkenalkan nama. Perkenalkan Hasan dan Fadli Amri dan ini teman saya. Kami Dari kelompok kami kinestetik. Oke. ini adalah rumput. Kasih lihat sama teman-teman. Ditunjuk ya. Rumput dimakan ikan. Ikan adalah komponen satu. Ikan dimakan burung bangau. Burung bangau komponen dua. Burung bangau dimakan oleh buaya. Buaya mati dan menjadi Jamur adalah jamur adalah pengurai. pengurai. Oke, beri aplaus untuk kelompok kinestetik. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, sudah jelas? Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, adik-adik, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi ya. Nah, sudah jelas materinya hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Angkat tangan yang bisa. Oke, silakan Bimo. Dari kita pada hari ini tentang rantai makanan. Ya, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian makan dan makanan dengan urutan-urutan tertentu. Ya, jadi rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem dengan urutan-urutan tertentu. Oke. Di rantai makanan juga ada yang namanya komponen ya. Komponen penyusun rantai makanan ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ada 3. Ada yang namanya produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Apa itu produsen? Produsen adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan fotosintesis melalui bantuan cahaya matahari. Kemudian ada yang namanya konsumen. Konsumen itu ada dibagi berapa tadi? Ada 3 ya, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Kemudian ada yang namanya pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati sehingga menjadi jamur ya. Oke. Sekarang materinya sudah selesai. Coba Ibu cek dulu semangatnya. Ya, mana semangatmu? Mana? Mana? Oke, sekarang Ibu akan mengumpulkan hasil kalian, LKPD kalian. Nah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Di soal evaluasi ini kalian punya waktu untuk mengerjakan ya. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan kerja sama ya. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Silakan.
Silakan dikerjakan. Waktunya Ibu kasih 10 menit. Dibaca baik-baik, dikerjakan dengan benar. Kerjakan dengan baik ya. Waktunya itu ada 10 menit. Masih ingat dengan kesepakatan kita tadi ya? Tidak ada yang bercerita.
Waktu yang tersisa 4 menit lagi. Periksa dengan benar, dengan baik. Jangan sampai ada yang terlewati. Kelompok visual sudah diperiksa dengan baik ya. Kelompok auditori periksa kembali. Kelompok kinestetik diperiksa kembali ya. Oke, sekarang yang sudah selesai dengan tidak ibu kumpul ya, karena waktunya sudah habis. Waktu mengerjakannya sudah selesai. Oke. Oke. Nah, adik-adik, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Sudah selesai semua. Sekarang kita akan membahas soal yang kalian kerjakan tadi ya. Ya. Oke. Nah, ini soal yang pertama tadi.
Proses nomor 1 ya. Proses makan dan dimakan yang disertai perpindahan energi disebut apa? A. Jaring-jaring makanan. B. Jaring-jaring kehidupan. C. Piramida makanan. D. Rantai makanan. Kira-kira jawabannya apa? D. Jawabannya D. Coba kita cek apakah dia benar atau salah. Jawabannya D. Jadi rantai makanan ya yang kalian pilih tadi ya. Kita cek jawabannya benar atau tidak. Wah, ternyata jawabannya benar ya. Beri aplaus dulu. Berikut nomor 2. Perhatikan di papan ini ada rantai makanan di bawah ini. Nomor 1 padi, tikus, ular, burung elang. Yang kedua ada fitoplankton, zooplankton, udang dan cumi-cumi. Yang ketiga rumput, zebra, singa. Yang keempat tanaman tomat, ulat, ayam, ular. Rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor 4. Coba kita cek dia benar atau tidak. Nomor 4 ya, bagian D. Ya, jadi jawabannya benar. Ya, beri aplaus dulu. Oke, berikut nomor 3. Pada sebuah rantai makanan, aliran energi dimulai dari A. Konsumen, B. Pengurai, C. Sinar matahari, D. Tumbuhan hijau. Dimulai dari mana? Dimulai dari sinar matahari. Ada jawaban yang berbeda? Tidak ada. Jadi C ya, sinar matahari. Kita cek dia benar apa salah. Ya, jadi jawabannya benar. Beri aplaus dulu. Oke, kita lanjut ke nomor berikut, nomor 4. Organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya disebut apa? A. Produsen, B. Dekomposer, C. Pengurai, C. Konsumen, D. Pengurai. Coba, ada jawaban yang berbeda? Pengurai? Coba kita cek. Ternyata jawabannya salah. Jadi yang benar apa? Jawabannya dekomposer. Beri aplaus. Beri aplaus dulu. Oke, sekarang soal terakhir. Nomor 5. Dalam rantai makanan umumnya tumbuh-tumbuhan hijau berperan sebagai apa? Sebagai produsen. Kita cek lagi dia benar atau tidak. Coba kita cek, pilih bagian apa? B. Ya, jadi jawabannya benar ya. Beri aplaus dulu. Oke, jadi kita sudah membahas soal-soal evaluasi tadi. Jadi ada jawaban yang sedikit berbeda, itu tidak jadi masalah ya. Yang penting adik-adik sudah paham, sudah mengerti ya. Oke. Sekarang apakah adik-adik puas dengan pembelajaran hari ini? Ya. Apakah adik-adik senang? Ya. Coba alasan senang itu apa? Karena apa? Ada lagi? Karena bermain peran. Ada lagi? Karena apa? Sangat seru ya, sangat seru. Jadi adik-adik, materi hari ini sudah membuat adik-adik senang karena sudah menonton video, ada yang bermain peran, adik-adik juga sudah mengerjakan LKPD, kemudian sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Oke. Coba sekarang Ibu mau lihat dulu masih semangat atau tidak. Coba berdiri semua. Berdiri semua. Coba kasih apa untuk kita hari ini? Kasih W, kasih O, kasih
kasih W. Wow, hebat. Sekali lagi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, coba tangannya semua diangkat. Kita ice breaking ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Sambil tersenyum hihi. Buka tutup, buka tutup. Sambil tertawa haha. Buka tutup. Sambil tersenyum hihi. Buka tutup, buka tutup. Sambil tertawa haha. Oke, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi ini. Silahkan mejanya dibersihkan ya. Alat tulis menulis disimpan di dalam tas. Sampahnya ditaruh di tas, nanti sebentar dibuang di luar ya. Nanti sebentar dibuang di luar di tempat sampah ya. Mejanya dibersihkan, bukunya disimpan di tas. Ini dikumpul, kemudian isi di tas, nanti sebentar itu dibuang di tempat sampah. Ayo. Isi di tas, nanti sebentar dibuang di tempat sampah. Ya. Sudah? Sudah bersih mejanya? Sudah rapi tempat duduknya? Oke, sekarang adik-adik tadi sudah belajar ya. Kemudian untuk mengakhiri, kita akhiri dengan berdoa ya. Berdoanya doa wal asri. Oke. Silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Wal asri insana lafil khusri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, adik-adik dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin, materi kita pada pagi ini selesai.